Dikatakan Nabi SAW dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dan Muslim, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Nabi SAW itu sangat mencintai, sangat gemar untuk tayamun. Tayamun itu mendahulukan sesuatu yang kanan, baik dalam memakai sandal, baik dalam merapikan rambut, baik dalam bersesuci, dan melakukan kebaikan-kebaikan apapun. Teman-teman sekalian, saat ini kita lagi trending atau lagi happening mengenai nail art atau seni tentang memotong kuku atau menghias kuku. Sebetulnya kalau kita mau membaca lebih jauh tentang referensi yang telah disusun oleh para ulama kita telah menerangkan dengan begitu runut tentang bagaimana Islam itu memperlakukan atau menuntun kita untuk menghias atau merawat bagian tubuh kita, termasuk diantaranya kuku. Di antaranya yang pertama, apa yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Muslim dan riwayat Al-Imam Tirmidzi, bahwasanya sahabat mengatakan, wuqita lana fi qassis syarib wa taqlimil azfar wa nadfil ibti wa halqil anah alla natruka aktsara min arba'ina yauman. Yang artinya kurang lebih Nabi Muhammad SAW memberi timing, memberi waktu kepada kita semua untuk fi qassis syarib, merapikan kumis, wa taqlimil azfar, memotong kuku, wanat fil ib, merapikan bulu kemaluan, ibit ini apa, bulu ketiak, wahalqil anah, dan juga mencabut atau membersihkan bulu kemaluan. Semuanya itu alla natruka aksara min arba'ina yauman, seyogianya kita jangan membiarkan itu semua, baik kumis, jenggot ataupun kuku gitu ya, rapikan jangan melebihi 40 hari, termasuk mencukur rambut. Nah, maka ini nail art atau seni mengelola kuku yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang mau melaksanakan atau membersihkan, memotong kuku, memotong rambut gitu, lakukanlah di waktu-waktu yang telah disunahkan atau ditentukan oleh para ulama. Kalau kita merujuk pada Kutubul Ulama Asy-Syafi'iyah khususnya, itu ada 3 waktu yang paling afdol. Yang pertama hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin, hari Kamis itu waktunya dimulai ba'da subuh sampai sebelum tenggelamnya matahari. Jadi yang pertama hari Senin, yang kedua hari Kamis, mulai ba'da subuh sampai sebelum tenggelamnya matahari. Itu waktu yang baik untuk memotong kuku atau merapikan, memotong rambut. Begitu juga di hari Jumat. Jadi Senin, Kamis, Jumat. Bedanya kalau di hari Jumat itu seyogianya dipotong atau dilakukan sebelum sholatul Jumu'ah, sehingga kita menghadiri sholat Jumat dalam keadaan yang sudah sempurna, sudah bersih, baik rambut ataupun kukunya. Kemudian yang ketiga, di samping timingnya, kalau bisa jangan lebih dari 40 hari. Yang kedua waktunya Senin, Kamis, Jumat. Yang ketiga, mulailah dengan bagian kanan. Dikatakan Nabi SAW dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dan Muslim, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Nabi SAW itu sangat mencintai, sangat gemar untuk tayamun. Tayamun itu mendahulukan sesuatu yang kanan, baik dalam memakai sandal, baik dalam merapikan rambut, baik dalam bersesuci, dan melakukan kebaikan-kebaikan apapun. Maka bagi teman-teman yang mau memotong kuku, sebaiknya dimulai dari tangan kanan ataupun kaki kanan.
Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan lebih lanjut untuk tangan itu sebaiknya dimulai dari jari telunjuk, kemudian tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking. Nah, ditinggalkan ini, kemudian dilanjut dengan kelingking kiri, manis kiri, jari tengah kiri, kemudian telunjuk kanan, ibu jari tangan kiri, dan ditutup dengan ibu jari tangan kanan. Jadi kalau boleh digambarkan seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ini dipotong terakhir. Itu menurut keterangan dari Al-Imam Al-Ghazali. Dan terus untuk kaki bagaimana? Untuk kaki, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan untuk kaki, misalnya ini kaki nih, maka dimulai sebaiknya dari jari kelingking sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, urut sampai kelingking bagian kiri. Jadi saya ulangi, menurut Al-Imam Al-Ghazali, memulai potong kuku itu dimulai dari telunjuk kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini untuk tangan. Untuk kaki urut, mulai kelingking kanan terus sampai kelingking kiri. Ini untuk bagian kaki. Kemudian yang tidak kalah penting juga, sebaiknya kalau habis memotong kuku ataupun memotong rambut, yang paling utama itu dikubur, apalagi bagi perempuan, karena al-juz'ul munfasil minal mar'ah itu aurah. Bagian yang terputus dari tubuh perempuan termasuk kuku ataupun rambutnya itu masih dihitung aurat. Maka yang paling baik adalah dikubur. Dan yang terakhir, sebelum teman-teman melakukan aktivitas setelah memotong kuku, sebaiknya lanjutkan dengan cuci tangan. Karena dikatakan kalau kita memotong kuku tanpa dilanjutkan mencuci tangan, itu dikhawatirkan menyebabkan penyakit baros atau kerusakan pada pigmen kulit. Karena memang kalau habis dipotong itu kan kuku cenderung tajam. Untuk garuk-garuk itu bisa menyebabkan penyakit tertentu. Begitu yang kita baca dari kitab-kitab fikih khususnya di mazhab Syafi'i. Dengan demikian Islam mengatur kita untuk rapi, untuk bersih, untuk indah di dalam setiap hal, termasuk nail art atau menghias kuku. Sebetulnya sudah diterangkan oleh Islam 1400 tahun yang lalu. Maka bagi kita, khususnya umat muslim, harus bangga dengan syariat ini. Bagaimana kita diatur untuk indah dan rapi. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan-keindahan seperti apa yang kita lihat di masjid ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.